Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ilhan Ahmad dengan NIM 193104030. Kelas PJKRA 2019. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Kepercayaan Diri dalam Olahraga dalam salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Psikologi Olahraga oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Adil MPD. Untuk itu, saya buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi yang pertama yaitu 1. Pengertian kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang merupakan modal dasar dan terbentuk melalui proses latihan dan interaksi dengan lingkungan sosial. Untuk mendefinisikan kepercayaan diri, penulis mengutip beberapa pendapat ahli seperti 1. Saramson pada tahun 1993 di mana menjelaskan bahwa kepercayaan diri merupakan perasaan yang berisi kekuatan, kemampuan, dan keterampilan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu yang dilandasi keyakinan untuk sukses. Selain itu, N.C. Kelam pada tahun 1987 menjelaskan bahwa kepercayaan diri merupakan kontrol internal terhadap perasaan seseorang akan adanya kekuatan dalam dirinya, kesadaran akan kemampuannya, dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Weinberg dan Gould pada tahun 1995 menjelaskan bahwa kepercayaan diri merupakan sebuah keyakinan bahwa diri atlet memiliki kemampuan untuk menampilkan apa yang diinginkan secara sukses. Berikutnya, kepercayaan diri berisi keyakinan yang terkait dengan kekuatan, kemampuan diri untuk melakukan dan meraih sukses, serta bertanggung jawab terhadap apa yang telah ditetapkan oleh dirinya. Esensi kepercayaan diri adalah kepercayaan bahwa atlet bisa menampilkan keberhasilan sesuai dengan perilaku yang diinginkan. Atlet yang memiliki kepercayaan diri berarti atlet dapat melakukan tugas-tugas dengan baik. Atlet percaya kepada kemampuan dirinya untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkannya, baik fisik maupun juga mental. Kepercayaan diri merupakan perasaan dan keyakinan yang terus berkata, "Kamu bisa," dan "kamu akan tampil dengan baik serta sukses." Menurut Cloer pada tahun 1986. Selanjutnya, Singer pada tahun 1986 menjelaskan bahwa atlet yang memiliki kepercayaan diri berarti merasa yakin dan kompeten untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Atlet yang memiliki kepercayaan diri selalu berpikir positif untuk menampilkan sesuatu yang terbaik dan memungkinkan timbul keyakinan pada dirinya bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu sehingga penampilannya tetap baik. Sebaliknya, atlet yang memiliki pikiran negatif dan tidak percaya pada dirinya untuk menampilkan sesuatu yang terbaik akan selalu ragu dan sangsi bahwa dirinya mampu melakukannya sehingga penampilannya menurun. Sedangkan Rosin dan Nelson pada tahun 1983, Dorsel pada tahun 1988, Kendall et al. Pada tahun 1990 menjelaskan bahwa cara berpikir yang salah biasanya mengarah kepada perasaan negatif
serta performa buruk. Sebagaimana berpikir positif mengarah kepada performa yang terbaik. Setia Dharma pada tahun 2000 juga menjelaskan bahwa kepercayaan diri adalah rasa keyakinan dalam diri atlet di mana akan mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dalam suatu kinerja olahraga. Selanjutnya yaitu materi manfaat kepercayaan diri. Kepercayaan diri selalu ditandai dengan adanya harapan yang tinggi untuk sukses. Sebagaimana dijelaskan Sincer et al. Pada tahun 2001 bahwa salah satu penemuan paling konsisten dalam literatur performa puncak adalah korelasi langsung antara tingginya kepercayaan diri dan berhasilnya performa olahraga. Selanjutnya, Weinberg dan Gold pada tahun 1995 menjelaskan kepercayaan diri ditentukan oleh harapan yang tinggi terhadap kesuksesan. Kepercayaan diri akan membantu seseorang pada area sebagai berikut. 1. Meningkatkan emosi positif. 2. Memfasilitasi konsentrasi. 3. Memberi efek positif pada tujuan. 4. Meningkatkan kerja keras. 5. Memberi efek kepada strategi permainan. 6. Memberi efek pada momentum dalam psikologis. Berdasarkan pendapat tersebut, kepercayaan diri akan menggugah emosi positif. Artinya, ketika atlet berada dalam keadaan percaya diri, atlet akan merasa tenang dan rileks, walaupun berada dalam tekanan. Namun, ketika perolehan skor dalam pertandingan dalam keadaan seimbang atau sama, keadaan fisik dan mental atlet boleh berubah menjadi lebih sigap dan lebih tegas. Kepercayaan diri dapat memfasilitasi atlet untuk tetap berkonsentrasi ketika atlet merasa percaya diri. Mental merasa bebas tetap fokus pada tugas yang dihadapinya. Tetapi ketika atlet merasa kurang percaya diri, cenderung atlet merasa ragu untuk melakukan yang terbaik dan berpikir untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Kepercayaan diri akan mempengaruhi pencapaian tujuan. Artinya, atlet yang memiliki kepercayaan diri akan tertantang dan aktif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atlet memungkinkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dirinya. Sedangkan atlet yang kurang memiliki kepercayaan diri cenderung hanya menentukan tujuan yang mudah saja dan tidak pernah tertantang untuk mencapai tujuan yang sulit. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh diri atlet. Berikutnya, kepercayaan diri akan meningkatkan usaha atlet. Ketika dalam pertandingan, kemampuan atlet sama, pemenangnya adalah atlet yang memiliki kepercayaan diri. Seperti pada permainan tenis yang berlangsung selama 3 jam. Dan rehabilitasi cedera pada diri atlet. Kepercayaan diri dapat mempengaruhi terhadap penerapan strategi dalam bertanding. Atlet dalam pertandingan umumnya lebih suka untuk playing to win atau sebaliknya playing not to lose. Tersebut pada prinsipnya sama, tetapi bisa menghasilkan gaya bermain yang berbeda. Atlet yang memiliki kepercayaan diri cenderung bermain untuk menang. Biasanya
Atlet tidak takut untuk mengambil kesempatan dalam pertandingan dan tetap mengendalikan suasana pertandingan tersebut untuk mengambil keuntungan buat dirinya. Ketika atlet tidak memiliki kepercayaan diri, atlet cenderung bermain bukan untuk dan cenderung mencoba menghindari untuk membuat kesalahan dalam pertandingan tersebut. Kepercayaan diri dapat mempengaruhi terhadap semangat mental, artinya pelatih biasanya akan lebih suka dengan adanya perubahan semangat pada diri atlet, yang merupakan sesuatu yang akan menentukan menang atau kalah. Berdasarkan pendapat tersebut, kepercayaan diri akan menggugah emosi positif. Artinya, ketika atlet berada dalam keadaan percaya diri, atlet akan merasa tenang dan rileks walaupun berada dalam tekanan. Baik, materi berikutnya yaitu 2 model kepercayaan diri dalam olahraga. Model kepercayaan diri dalam olahraga dirancang untuk memberikan kerangka bermakna untuk memperluas kajian mengenai kepercayaan diri olahraga. Kepercayaan diri dalam olahraga didefinisikan sebagai tingkat keyakinan yang dimiliki seseorang berkaitan dengan kemampuan mereka untuk meraih sukses dalam olahraga. Kepercayaan diri dalam olahraga merupakan konseptualisasi yang lebih general dibandingkan dengan kepercayaan diri menurut Feili pada tahun 2001. Selanjutnya, Feili pada tahun 2001 mengintegrasikan sebuah model kepercayaan diri menunjukkan bahwa dimensi budaya organisasi meliputi kekuatan budaya yang mempengaruhi perilaku manusia seperti tingkat kompetensi, keadaan motivasi atlet, tujuan, dan struktur olahraga yang diharapkan dan mempengaruhi sumber-sumber lain dan kepercayaan diri atlet yang bersangkutan. Selanjutnya, karakteristik atlet dan kemampuan fisik dan faktor luar yang tidak bisa dikendalikan seperti cuaca dan faktor lawan sangat berpengaruh terhadap penampilan atlet. Bagaimanapun model tersebut berpusat kepada konstruksi dan proses yang diprediksi mempengaruhi penampilan olahraga, khususnya konstruk kepercayaan diri dalam olahraga. Terdapat 3 ranah yang menjadi sumber terbentuknya kepercayaan diri. Lem pada tahun 2008 menjelaskan bahwa 3 ranah yang mempresentasikan kepercayaan diri yaitu prestasi regulasi diri, serta iklim sosial, dan aspek psikologis yaitu sikap, perilaku, dan kognitif. Ketiga ranah dalam aspek psikologis dipandang memiliki hubungan yang sangat erat untuk memahami kepercayaan diri dalam mempengaruhi penampilan atlet. Bagaimana atlet bersikap atau merasakan, berperilaku, merespon, dan kognitif atau berpikir sesuatu yang mengenai terjadi pada dirinya. Kepercayaan diri sangat berhubungan dengan konsistensi emosi positif seperti kegembiraan dan kebahagiaan, sedangkan kepercayaan diri yang rendah berhubungan dengan emosi negatif seperti kecemasan, keraguan, dan depresi. Kepercayaan diri bisa dijadikan sebagai faktor penting dalam rangka menginvestasikan gejala-gejala kecemasan sebelum bertanding. Hal ini sesuai dengan beberapa laporan bahwa atlet menampilkan penampilan yang luar biasa ketika atlet merasa cemas dan percaya diri pada level moderat. Sebaliknya, apa yang dijelaskan Jones dan Hampton pada tahun 2001 dan Lang pada tahun 2008 bahwa orang yang mengalami kecemasan tingkat tinggi tanpa dibarengi percaya diri mungkin akan mengalami penurunan performa.
Kepercayaan diri juga berhubungan dengan pembentukan perilaku berprestasi seperti meningkatkan usaha dan ketekunan. Bandura pada tahun 1997 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa atlet akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan. Ketika atlet percaya bahwa punya kesempatan untuk sukses, rasa percaya dirinya tinggi yang ditunjang dengan memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Atlet yang memiliki kepercayaan diri cenderung berhasil dan sekaligus mampu menunjukkan prestasi terbaiknya. Dari beberapa pendapat tersebut menegaskan bahwa kepercayaan diri berpengaruh terhadap keberhasilan atlet dalam olahraga. Atlet memiliki keyakinan kuat pada kemampuan yang dimilikinya dan mampu bertahan dalam berbagai tekanan yang kurang baik sekalipun selama berada dalam kompetisi. Baik, selanjutnya yaitu materi optimalisasi kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan faktor penentu dalam penampilan dan menjadi faktor penentu keberhasilan atlet. Oleh karena itu, kepercayaan diri atlet harus berada pada tingkat optimal. Kepercayaan diri berlebihan terjadi manakala atlet menilai kemampuan dirinya melebihi dari kemampuan yang dimiliki lawan. Keadaan seperti itu berakibat kurang menguntungkan karena atlet sering menganggap enteng lawan dan sering merasa tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Tetapi sebaliknya, atlet dapat dikalahkan oleh lawan yang diperkirakan kemampuan atlet di bawah kelasnya. Sebab kegagalan dan frustasi erat hubungannya dengan sikap overconfidence. Atlet yang demikian sering memperkirakan kemampuannya melebihi kemampuan yang dimilikinya, sehingga sering perhitungannya salah dalam menghadapi pertandingan dan berakibat kegagalan. Banyak atlet yang memiliki kemampuan fisik, teknik, dan taktik, tetapi karena kurang membangun kepercayaan diri untuk menampilkan kemampuan di bawah tekanan, maka atlet sering kali tidak bisa menampilkan performa dengan baik. Selanjutnya, atlet yang memiliki kepercayaan diri yang kurang, lack of confidence, sering kali terkait dengan keterampilan spesifik. Atlet cenderung menetapkan target lebih rendah dari tingkat kemampuannya. Prestasinya juga rendah. Keadaan lack of confidence tidak akan mengantarkan atlet pada suatu kesuksesan. Begitupun atlet yang full confidence menetapkan target sesuai dengan kemampuannya dengan penuh kepercayaan diri. Atlet yang berusaha mencapai target yang ditetapkan sendiri, kegagalan yang dihadapi tidak mudah menimbulkan frustasi. Dengan demikian, optimalisasi kepercayaan diri untuk penampilan atlet sangat penting karena kepercayaan diri yang optimal bisa menunjukkan prestasi maksimal. Selanjutnya yaitu materi strategi membangun kepercayaan diri. Satu, menyelesaikan performa. Keberhasilan yang dicapai atlet akan meningkatkan kepercayaan diri dan akan menghasilkan penampilan selanjutnya yang lebih baik. Ketika atlet mengalami terus-menerus dalam pertandingan, atlet merasa tertekan dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang, khususnya untuk mengalahkan lawannya. Kepercayaan diri penting untuk mencapai keberhasilan. Tetapi, bagaimana atlet dapat memiliki kepercayaan diri tanpa sebelumnya atlet tersebut sukses? Tanda tanya. Ini nampaknya menjadi masalah yang harus dicermati para pelatih. Pencapaian performa dapat membangun kepercayaan diri atlet. Kepercayaan tersebut akan meningkat disebabkan oleh penampilan terbaik yang dicapainya. Dua,
tampil percaya diri. Pikiran, perasaan, dan perilaku merupakan aspek yang saling berhubungan. Banyak atlet yang menampilkan aktivitasnya dengan penuh percaya diri, sebab atlet cenderung merasa percaya pada kemampuan dirinya. Hal ini penting khususnya ketika atlet mulai kehilangan kepercayaan dirinya terhadap lawan, hilang pendirian untuk memulai meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri. Melakukan aktivitas dengan kepercayaan diri penting dalam olahraga prestasi. Pelatih harus memiliki kepercayaan diri ketika melakukan perlakuan kepada atlet yang mengalami cedera. Pelatih juga harus memiliki kepercayaan diri selama proses rehabilitasi. Atlet mencoba untuk menunjukkan kemampuan kepercayaan dirinya selama pertandingan. Atlet akan memperagakan kepercayaannya dengan cara memelihara penampilan supaya tetap baik setelah melakukan beberapa kesalahan. Tiga, berpikir percaya diri. Percaya diri mengandung cara berpikir untuk mencapai tujuan, di mana pusat pembinaan golf telah mencatat bahwa jika saya berpikir saya pasti bisa menang, saya kuat sekali memukul, pernyataan tersebut membentuk sikap positif. Sedangkan sikap positif penting untuk mencapai kemampuan maksimal. Dalam penampilan olahraga, atlet harus mampu membuang pikiran-pikiran negatif seperti saya bodoh, saya tidak percaya bahwa saya bermain baik, saya tidak pernah berbuat seperti apa yang saya harapkan. Pikiran tersebut dihilangkan dan digantikan dengan pikiran positif. Saya akan menjaga penampilan tetap baik dalam berlatih atau terus bertanding. Saya akan tetap tenang dan fokus pada aktivitas yang saya lakukan. Saya bisa melakukan pukulan dengan baik dan sebagainya. Pikiran positif menjadi sebuah pengajaran dan motivasi dibandingkan dengan teknik yang sifatnya judgmental. Empat, imagery. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membangun kepercayaan diri adalah imagery. Dalam imagery, atlet dapat melihat dirinya sendiri dalam melakukan sesuatu yang atlet tidak pernah mampu untuk melakukannya atau sangat sulit untuk melakukannya. Pegolf konsisten melakukan slice dan membayangkan bahwa dirinya sedang memukul bola lurus ke fairway. Atlet sepak bola posisi quarterback dapat memvisualisasikan posisi bertahan dan mencoba melakukan kontrak pada posisi tersebut dengan formasi permainan yang spesifik. Begitupun pelatih dalam menolong atlet yang cedera tetap harus membangun kepercayaan diri dengan cara memvisualisasikan pengalaman masa lalunya pada permainan yang menampilkan pengalaman terbaiknya dalam melakukan treatment yang pada atletnya. Lima, latihan fisik. Fisik yang baik dalam aktivitas olahraga merupakan salah satu kunci untuk membangun kepercayaan diri. Banyak atlet dalam berbagai cabang olahraga bertahun-tahun berlatih kondisi fisik dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitasnya. Berlatih dengan memperhatikan masukan nutrisi dengan baik merupakan kebiasaan yang membantu atlet tetap berada pada pekerjaan yang dilakukannya dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan 6. Persiapan, 7. Meningkatkan disiplin diri, dan yang terakhir 8. Mereview penampilan yang terbaik. Baik, itulah hasil PowerPoint yang dapat saya sampaikan dan juga paparkan. Dan saya tutup dengan ucapan hamdalah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan.
Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.